Oke, alhamdulillah kita sudah bisa rejoin lagi ya. Selanjutnya nomor 6. In 1900, electrically powered cars were more popular than gasoline powered cars because they were quiet, operated smoothly and titik titik. Electrically powered cars itu sebagai subjek ya, karena ini hanya sebagai keterangan waktu aja atau adverb of time. Kemudian di sini kok bisa disebut sebagai subjek? Harusnya subjek berupa noun ya. Ya, ternyata ini adalah berupa noun phrase yang mana susunannya itu seperti biasa kalau adverbnya ada maka harus diletakkan di paling depan. Electrically, kemudian powered dan cars itu adalah sebuah noun phrase. Were itu sebagai verb ya, sebagai verb. Maka subjek verbnya sudah aman. Wait a minute. More popular sebagai adjektif, ya karena ada more berarti pasti ada gandengannya yaitu than, ya than. Gasoline powered cars, PP. Because ini adalah sebuah conjunction, maka seharusnya kalimat baru yang mana sudah benar conjunction subject verb, ya. Subject verb, conjunction subject verb. Sudah benar. Kemudian setelah koma di sini ada operated smoothly and titik-titik. Nah, ternyata di sini ada koma 2 yang ditambahi n. Maka ini positif sebuah paralel, kalimat yang menunjukkan paralel. Yang ditanyakan apa nih kira-kira? Yang ditanyakan adalah sama seperti sebelum n, yaitu adjective phrase. Adjective phrase-nya, adjektif maksudnya phrase dalam bentuk adjektif ya. Adjektifnya dalam bentuk verb ketiga ya. Yang berakhiran ed juga bisa atau yang bentuk verb tiga itu maksudnya ya. Adjektif bentuk ketiga maksudnya ya. Maka dari itu untuk pilihan A, B, C, D yang mana? Sudah terlihat kan ya? Ya. Jawabannya kalau kita pilih delta itu adjective to infinitive. Adjektif tapi plus to infinitive. Kalau kita pilih Charlie, adjektifnya dalam bentuk ing. Kalau kita pilih Bravo itu non phrase ya. Maka jawabannya yang paling tepat adalah alpha. Oke, good job guys. Selanjutnya kita ke nomor 7. Throughout history, trade routers have increased contact between people, titik-titik, and greatly affected the growth of civilization. Langsung kita bahas untuk trade routers itu sebagai subjeknya ya. Kenapa? Karena throughout history itu hanya sebuah keterangan waktu ya, sepanjang sejarah, trade routers subjeknya dan kemudian verbnya adalah have increased. Nah, subjeknya sudah ketemu. Yang belum ketemu apa ya? Di sini ada non phrase ya. Contact between people, titik-titik, and greatly affected the growth itu sebagai non phrase juga. Maka yang ditanyakan juga non phrase. Ya, non phrase-nya yang mana? Non phrase-nya ini ada dua macam ya. Greatly affected the growth. Maka kalau bisa yang sama sebelumnya di sini harus sama dengan sesudahnya setelah n. Nah, setelah n ini bentuknya adalah non phrase yang verb ketiga. Ya, non phrase yang verb ketiga. Maka untuk pilihan yang paling tepat adalah kalau alpha itu ada have resulted, maka kata kerjanya akan kebanyakan. Kalau kita pilih bravo, itu adalah sama juga double verb, maka kurang conjunction ya, sama. Kalau kita pilih delta, non phrase ya, tapi dalam bentuk ini ada verb ing. Sedangkan di sini yang dicontohkan adalah yang diparalelkan adalah
dalam bentuk verb ketiga. Maka pilihan yang paling tepat adalah Charlie. Oke, teman-teman sudah pinter ya, amin. Selanjutnya nomor 8. Photographer's choice of a camera depends on what kind of pictures they want to take, how much control they want over exposure, and the titik they want to spend. Photographer choice ini sebagai subjeknya, ya. Kalau kita mau panjangin ya sebenarnya photographer's choice of a camera ya maksudnya. Kemudian verbnya adalah depends on, subjek verbnya sudah aman. Kemudian di sini ada what kind setelah on preposition ini ya, what kind of itu adalah sebuah noun phrase. How much control itu juga sebuah noun phrase. How much control. How much control they want over. Kemudian they want to spend. Itu juga noun phrase. Maka di sini yang ditanyakan adalah wait. Yang ditanyakan adalah how much plus noun phrase, ya. How much plus noun phrase. Karena apa? Karena sebelum n ini adalah how much gitu. Setelah how much itu noun phrase gitu, guys. How much control they want over. Maka untuk ABCD yang paling tepat ya ini how much money. How much they want. Sebenarnya di sini bukan noun phrase ya. Harusnya noun aja ya. How much money they want to spend. Maka jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Itu guys. Oke, untuk wait. Hmm, tadi kita ini. Nah, ini tadi nomor 9 ya. Yang nggak ada nomor berapa tadi ya guys ya? Yang ke skip ya. Ada yang tahu nggak? Ada semua ini ya. Ini juga ada Barbara. Nomornya deh kayaknya yang ada yang ke skip ya guys ya. It's okay lah guys. Untuk ini, wait. Hmm. Untuk non freeze, untuk paralel cukup mudah ya. Jadi kebanyakan kasusnya ada di koma sama n dan either gandengannya or ya. Kemudian not only but also, dan yang diparalelkan rata-rata memang kata kerja, kata benda, kata sifat ya, apalagi ya. Kalau memang kelas katanya di situ-situ aja. Jadi kita harus jeli nih guys, seperti di nomor 1 ini tadi setelah n itu adjektif verb ing, berarti sebelum n juga harusnya seperti itu gitu ya. Kalau n gampang. Ini juga setelah n itu verb 3, berarti sebelum n juga harus verb 3. Nomor 3, di sini juga setelah n ini ya, itu adalah sebuah noun phrase yang panjang. Di sini juga sebelumnya juga harus dalam bentuk noun phrase lagi. Nomor 4 juga gitu. Roll pas setelah koma itu adalah sebuah noun, sebelum koma juga noun. Noun yang apa? Noun plural. Kalau kita ulang lagi ya. Kemudian untuk nomor 5 juga in, in noun, in factories ya. Jadi di sini setelah n itu in factories, sebelum n juga harusnya seperti itu juga. In apa gitu. Untuk yang nomor 6 ini ada N, setelah sebelum N itu ada operate smoothly, berarti setelahnya juga harus verb 3 plus noun, adjective phrase ya, adjective phrase. Next, nomor 7, setelah N itu noun phrase dalam bentuk apa? Dalam bentuk adjektif, ya, adjektif verb 3, maka sebelumnya juga harus seperti itu. Ya, paralel itu memang gampang ya guys ya.
Nomor 7. Nomor 7, oke. Untuk nomor 7, setelah N ini ada non phrase ya. Non phrase-nya dalam bentuk adjektif, bentuk verb 3. Maka sebelumnya juga harus ada adjektif verb 3 juga ya. Ini resulted in an exchange of ideas. Resulted. Jadi ini kan efektif ya. Efektif di sini diikuti sama si adverb. Kalau di sini nggak harus ada F-nya nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting ada ada non phrase, ada bentuk adjektifnya efektif. Adjective clause maksudnya adjective clause yang sudah di reduce ya. And affected misalnya greatly-nya dihapus boleh, and affected the girls gitu karena greatly ini cuma sebagai keterangannya affected. Kalau di sini tidak ada adverbnya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Yang penting di sini sudah ada utamanya yang dicari yaitu si adjective dalam bentuk verb 3. Oke guys, cukup di sini pertemuan kita pembahasan paralel. Dan setelah ini akan Miss Li share materi lanjutan lagi ya. Semoga pertemuan malam ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan Miss Li mohon maaf jika kekurang maksimalan Miss Li dalam mengajar. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, di pertemuan kelima, insya Allah di hari Rabu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you Waalaikumsalam on top. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Thank you, warahmatullahi wabarakatuh. Miss. Thank you, Miss. Thanks, Miss. Selamat malam.